Halo semuanya, saya Citu Joseph, Regional Manager Store Excellence Program di Batam. Hari ini, saya akan menyampaikan terkait manajemen stockroom dan bagaimana itu dapat membantu kita meningkatkan efisiensi dalam mencapai KPI. Stockroom juga merupakan bagian dari penyedia layanan. Sebuah gudang yang terorganisir menyediakan lingkungan kerja yang aman dan dapat memberikan alur kerja yang terbaik. Beberapa manfaat utama dari stockroom yang terorganisir adalah: nomor satu, memudahkan dalam mencari 3 artikel untuk dilihatkan ke customer, yang mana dapat membantu meningkatkan rata-rata jual toko. Nomor 2, dapat menghemat waktu kita saat mengambil stok dari gudang, yang juga membantu memperlancar komunikasi kita dengan customer. Nomor 3, memfasilitasi kita untuk menjaga stok lebih baik, yang akan membantu untuk mengurangi risiko shortage. Nomor 4, penggunaan ruang yang lebih baik membantu kita dalam penyimpanan dan pengelolaan stok yang lebih baik pula. Mengatur stok dalam cara yang logis dan ilmiah berikut merupakan poin-poin penting yang harus diingat. Layout stockroom harus direncanakan berdasarkan pada kontribusi kategori. Catat bahwa saat menghitung kontribusi kategori, kontribusi volume artikel yang dipajang di area penjualan tidak dihitung. Jumlah rak yang harus Anda alokasikan untuk setiap kategori harus berdasarkan kontribusi jumlah pasang dari kategori tertentu tersebut. Letakkan label atau papan nama di atas kategori utama untuk memudahkan pada saat mencari artikel. Di samping kategorinya, Anda juga harus mencantumkan nama orang yang bertanggung jawab untuk mengurus kategori tersebut. Untuk barang aging dan suplai artikel dari DC, harus diberikan tanda atau highlight dengan titik dot warna merah untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan mempercepat menghabiskan stok dengan metode FIFO. Packing seluruh barang klaim atau barang rusak retur customer dalam karton terpisah agar tetap teratur. Demikian pula, semua barang yang rusak harus dipisahkan dari stok yang dapat dijual dan dikemas di tempat terpisah. Tempatkan di lokasi tertentu secara terpisah untuk pesanan chat shop, dan pesanan tersebut harus diberikan tanda. Sediakan ruang hingga 9,3 meter persegi atau hampir 5% dari ruang stok untuk penerimaan dan pengiriman barang. Untuk toko yang kelebihan stok, barang yang sama dapat disimpan di dalam karton dengan menempelkan nomor artikel. Harus ada juga area kecil bagi staf untuk beristirahat, untuk makan siang ataupun minum. Area untuk staf juga harus memiliki ruang bagi staf untuk menyimpan barang-barang mereka, seragam, dan harus memiliki colokan untuk mengisi daya telepon, harus memiliki cermin, dispenser, dan lain-lain. Setelah tata ruang stok telah direncanakan, buat denah dan list yang ditempelkan di pintu masuk ruang stok untuk memudahkan pencarian di dalam gudang. Sebagaimana telah dibahas, perencanaan ruang persediaan dilakukan berdasarkan kontribusi kategori. Hal yang sama harus diikuti untuk stockroom pada toko yang memiliki stockroom yang terpisah. Penataan ruang stok dimulai dengan pengecekan total kontribusi kategori utama. Alokasikan ruang secara terpisah untuk kategori utama seperti men's, ladies, power, bubble gummer, dan lain sebagainya. Untuk barang bestseller yang menjadi kontribusi tertinggi di perusahaan, maka bisa diletakkan di rak paling depan. Idealnya ini adalah berdasarkan jumlah pasang terjual, namun toko-toko tertentu mungkin juga merencanakannya dalam hal kontribusi rupiah. Jika dua kategori memiliki kontribusi jumlah pasang terjual yang sama, maka kategori dengan kontribusi omset tertinggi berada di urutan pertama. Sebagai contoh, dalam kategori pria, mempelajari kontribusi sepatu tuan, sandal tuan, dan lain-lain. Sekarang, pelajari kontribusi submerek, misalnya dalam men dress mempelajari kontribusi submerek seperti Moccasino, Ambassador, dan lain-lain. Dan tempatkan submerek dengan kontribusi tertinggi di urutan pertama. Dan untuk sepatu anak, tempatkan stok untuk boy dan girl secara terpisah. Dan pada kategori anak, pelajari kontribusi masing-masing subkategori
seperti sepatu, sandal, capal, dan lain-lain. Dan subkategori dengan kontribusi tertinggi harus didahulukan. Untuk ladies, pelajari kontribusi berdasarkan gaya, contoh, sepatu tertutup, sandal dan capal, dan di dalam masing-masing stok ini harus diurutkan berdasarkan jenis tumit, yaitu sepatu hak tinggi, tumit sedang, dan datar. Dalam hal sepatu sport, pisahkan stok pria dan wanita terlebih dahulu, dan kelompokkan berdasarkan kegunaannya seperti jogging, lari, training, gaya hidup, outdoor, dan lain-lain, dan kemudian berdasarkan teknologinya. Untuk barang volume, mikrolon dan tong yang dipajang di pajangan gantung, barang yang sama dapat ditumpuk berdasarkan nomor barang di bagian ujung ruang persediaan yang masih kosong. Dalam submerek yang berada di dalam rak tertentu, urutkan barang berdasarkan ukuran dari kecil ke besar dalam urutan vertikal. Untuk koleksi musiman, seperti sekolah, musim hujan, pesta, dan lain-lain, stok dapat diatur di depan pada musim tertentu untuk pengambilan yang mudah sebagai pengecualian. Untuk tas, dompet, dan ikat pinggang, staf harus memastikan bahwa ini disusun rapi dalam karton dan disimpan jauh dari debu dan kelembapan. Hal yang sama juga harus diikuti untuk semua artikel non-footwear lainnya untuk memastikan bahwa artikel tersebut tidak rusak. Setelah stok selesai diatur, itu akan membuat akses akan lebih mudah. Untuk mengurangi waktu tunggu pelayanan pelanggan dan waktu pengambilan stok, berbagai jenis pelabelan dapat kita aplikasikan. Namun, cara terbaiknya adalah menempelkan di masing-masing barang display label lokasinya yang berada di ruang stok. Untuk melakukan ini, pertama-tama kita harus memberi label pada setiap baris rak menurut abjad. Misalnya, baris pertama rak diberi label A, baris kedua rak diberi label B, dan baris ketiga rak diberi label C. Demikian pula, setiap baris rak harus diberi label menggunakan alfabet. Sekarang, dalam setiap baris rak, tandai setiap rak menggunakan abjad dan angka. Misalnya, baris rak ini ada pada baris F. Jadi, seluruh rak pertama harus diberi nama F1. Rak kedua di baris ini harus diberi nama F2 dan seterusnya. Sekarang, setiap bagian bawah artikel yang dipajang harus ada label seperti ini dengan jelas menunjukkan di rak mana artikel ini ditempatkan di gudang. Sekarang, misalnya di bawah sepatu ini memiliki label B strap 3 yang berarti barang ini disimpan di rak B dan di barisan ketiga di rak B. Yang berarti sekarang staf penjualan dapat menjalankan ruang stok ke rak B strip 3, mengambil artikel ini, dan membawanya ke pelanggan dengan mudah. Sekarang, karena stok telah diatur sesuai dengan yang seharusnya seperti yang dibahas sebelumnya dalam video ini, staf akan dengan mudah menemukan 2-3 opsi produk untuk ditampilkan kepada pelanggan bersama dengan artikel yang telah dipilih oleh pelanggan. Pastikan label dicetak pada kedua sisi untuk memudahkan dalam membaca label dari arah manapun. Sebagai manajer, kita harus memastikan bahwa hal-hal berikut dijalankan dengan baik. Stockroom dalam toko atau stockroom terpisah harus memiliki sistem ventilasi yang sesuai. Stockroom dalam toko atau stockroom terpisah harus selalu bersih dan memiliki penerangan yang cukup di setiap lorong. Tidak boleh ada hama dan hewan liar di dalam stockroom. Lantai stockroom harus selalu bersih bahkan di bawah rak. Tidak boleh ada kebocoran air atau rembesan air di ruang stok. Lorong harus selalu bebas dari stok yang berceceran dan tidak boleh ada halangan sama sekali. Tidak ada barang yang tidak perlu seperti furniture rusak di stockroom dan kotak karton kosong harus dibersihkan dari stockroom secepatnya. Idealnya harus ada jarak minimum 1,5 kaki antara langit-langit dan stok barang. Jumlah tangga harus cukup di ruang persediaan dan ketinggian tangga harus sesuai dengan ketinggian rak. Staf tidak boleh memanjat langsung di rak-rak. Selain itu,
Tidak boleh ada kabel listrik yang lepas ataupun titik steker yang terbuka di area stockroom. Pastikan tidak ada bahan yang mudah terbakar, seperti bahan bakar atau lilin yang ditempatkan di ruang stok. Pemadam api harus diletakkan di area yang ditandai dengan perekat warna kuning untuk memudahkan melihat di kondisi gelap. Ruang stok harus selalu memiliki lampu darurat. Toko atau stockroom harus selalu memiliki kotak P3K. Thank you guys and happy selling!